Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Guruji. Teman-teman sekalian, kita kali ini akan kajian selanjutnya dari materi 100 Buddha. Nah, materi kali ini akan lebih menarik dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya yaitu learn at home. Sekarang materinya adalah work at home. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Monggo Ustaz, kita langsung saja kita mulai kajian kali ini, yaitu work at home. Monggo Ustaz. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah mengingatkan kita, innallaha la yughayyiru ma fi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum, suatu jamaah, termasuk Rosi misalnya, sebelum mereka merubah keadaan mereka sendiri. Semua kita tahu dunia telah berubah dan berubahnya sangat cepat. Kemarin kita sering mendengarkan istilah perubahan yang disebut dengan VUCA, masih ingat? Volatile, ya, kayak gelombang sinusoidal. Uncertainty, perubahan tidak tentu, tidak bisa ditebak. Kemudian perubahannya complexity, satu perubahan ya menyerap perubahan yang lain, ada efek domino yang luar biasa. Dan yang keempat, ambigu, nggak jelas jenis kelamin perubahannya, kira-kira begitu. Nah, keadaan itu belakangan dipercepat akselerasi perubahannya, dipaksa dengan pandemik virus corona. Nah, pasca virus corona ini akan diramalkan terjadi the new normal consumer behavior after COVID-19 crisis. Oke? Jadi ada the new normal, ada perilaku yang sekarang aneh, asing, ke depan perilaku itu, konsumer itu dianggap normal setelah krisis itu terjadi. Nah, karena itu para jamaah harusnya kita bisa menangkap perubahan pasca krisis itu, karena peluang-peluangnya sebetulnya krisis itu untuk kita. Nah, pilihannya tidak banyak. Kita mau beradaptasi, bertransformasi, atau berhenti tertinggal dan mati. Ingat puisi Dr. Sir Muhammad Iqbal yang saya hafal sejak SMA. Berhenti tak ada tempat di zaman ini. Sikap lamban berarti mati. Mereka yang menunggu sejenak sekalipun pasti terginas. Mereka yang bergerak, merekalah yang akan maju ke muka atau move on. Jadi harusnya bergerak, melihat, mengantisipasi, lalu do something. Kenapa? Ke depan UMK yang jumlahnya Indonesia 97%, kalau di jamaah kita kelihatannya 100% lebih kira-kira UMK semua ya, itu pilihannya ada 3 pasca krisis COVID-19 ini. 1, melejit ya. Yang kedua, berkelit untuk bertahan. Yang ketiga, terjepit atau kemudian mati. Yang menentukan apakah usaha teman-teman jamaah ini bisa melejit, berkelit, atau terhimpit, terjepit, tergantung seberapa serius kita mempersiapkan keluarga kita, UMK, usaha kita bertransformasi menghadapi the new normal behavior after crisis COVID-19 ini. Nah, apa itu the new normal behavior? Krisis ini telah menelan banyak korban nyawa. Nah, fenomena ini melahirkan masyarakat baru, the new normal, yang penuh empati, belas asih, ya, syarat dengan solidaritas sosial,
lebih religius, lebih mudah berderma. Nah, saya kira ini peluang DKM mestinya ya untuk menaikkan grade-nya, ya, menaikkan levelnya, tentu dengan cara just on click, bagaimana berderma, berwakaf, tidak lagi datang dari rumah ke rumah, ya, karena memang eranya sudah seperti itu. Oke. Kedua, ada lifestyle baru, yaitu stay at home. Itu melahirkan gaya hidup baru, tinggal di rumah dengan aktivitas lengkap, working, living, playing di rumah. Oke? Karena adanya social distancing. Sekarang asing, tetapi ke depan itu the new normal. Ya, kembali kepada keluarga, work at home and learn at home. Ke depan kerja dulu biasanya from 9 to 5. Kerja itu ke kantor dari jam 9 sampai jam 5 atau jam 8 sampai jam 4. Ke depan berubah menjadi 3 to 2. Maksudnya 3 hari di kantor, 2 hari di rumah. Bukan tidak mungkin model kerja yang semacam itu. Nah, di sini saya kira kompetensi kita perlu dilipat gandakan, bukan karena kehadiran fisik, tetapi kreativitas kita yang akan dibayar, ya, oleh perusahaan-perusahaan. Karena 3 hari di kantor, 2 hari bebas bekerja dari rumah. Berikut yang keempat. Dengan adanya COVID-19, konsumen menghindari kontak fisik manusia. Kita lihat ya, Abdul pun serah terima pun begini-gini sekarang ya. Oh ya, habis terima langsung cuci tangan, gitu ya. Nah, sekarang aneh, tetapi ke depan akan the new normal behavior. Mereka akan beralih menggunakan media virtual, digital untuk bertransaksi, untuk berjual beli. Bahkan tidak hanya itu, dakwah virtual akan terjadi. Saya setiap hari membuat tausiah 2 menitan, sudah edisi 42. Kemudian ternyata, tanda petik, laku. Saya dilamar, diminta untuk ceramah 5-7 menitan tiap hari selama Ramadan di beberapa company. Laku, ya. Per paket dibeli, nggak usah ngomong lah, nanti ada yang ngirim nanti, kira-kira gitu ya. Itu model dakwah virtual sekarang, oke? Belanja dan transaksi dengan virtual, membayar tidak dengan uang, karena uang sudah menjadi media untuk dikhawatirkan menjadi media penularan virus. Membayar pakai virtual account. Saya kira ini eranya UMK, sektor real yang digeluti teman-teman sekarang ini, entah kerudung, entah makanan, entah apa itu bisnis rumahan lah pokoknya, ya. Termasuk frozen food itu menjadi convenient, menjadi nyaman. Makanya saya mulai bisnis ayam frozen, ya, sekaligus promosi. Oke. Nah, tidak hanya itu kebutuhan orang, karena di rumah maka dia tidak pernah melihat barang-barang yang aneh-aneh yang merangsang keinginannya. Sehingga piramida Maslow, konsumen bergeser kebutuhan dari puncak piramida, yaitu aktualisasi diri dengan esteem, kenyamanan, kemewahan, kembali kepada dasar piramida Maslow tadi, yaitu makan, kesehatan, dan keamanan jiwa raga. So, makanan halal dan thayyib menjadi isu pasca corona ini. Nah, ini kan kesempatan jamaah kita untuk mengedukasi masyarakat halal, thayyib, dan higienis. Ini kita nggak sabar kadang-kadang. Banyak masyarakat kita, apunten ya, halal itu, halal itu pokoknya ayam itu halal, sapi itu halal. Persetan proses nyembelihnya bagaimana dia tidak mau tahu. Ternyata yang seperti itu masih banyak jumlahnya. Nah, kita perlu edukasi bahwa yang halal itu tidak hanya substansinya, tetapi juga proses penyembelihannya. Nah, artinya perlu edukasi makanan halal, thayyib,
higienis secara masif. Nah, kalau kemudian umat ini bisa mengedukasi jamaah, mengedukasi dengan baik, bukan tidak mungkin ini peluang bisnis yang besar bagi UMK kita yang lagi sedang bertumbuh. Nah, oleh karena itu, jamaah yang saya hormati, peluang ini kembali apakah akan dinikmati oleh orang lain, ataukah jamaah posisi bisa menangkap, menikmati peluang itu, tinggal keseriusan kita untuk membaca situasi lalu menyiapkan diri untuk bertransformasi. Kalau nggak percaya silahkan hari ini Anda melihat ya ke plaza-plaza, ya silahkan masuk semua. Gelap ya. Yang ada hanya diperbolehkan buka hanya makanan sama ya hypermart dan semacamnya. Lihat siapa yang masuk, berapa orang yang masuk. Ya, hanya 4-5 orang. Itu pun nggak ada AC-nya, kipas-kipas semuanya. Ya. Nah, ini aneh sekarang. Ke depan nanti normal. Karena orang sudah kebiasa kita makan di rumah, playing di rumah, working di rumah, order barang dari rumah. Nah, siapkan komoditas para jamaah, entah yang mempunyai bisnis berupa frozen food, makanan, toilet, jangan lupa jamu. Nah, jamu sekarang menjadi komoditas yang sangat laku ya. Siapa teman kita yang sumber mulut kan ada yang punya jahe beras kencur apa begitu. Ini kebutuhan dasar untuk kesehatan jiwa raga menjadi sesuatu yang sangat dicari dan dibelinya tidak di mart-mart besar, tetapi dengan bisnis rumahan. Tetapi karena di rumah tidak bisa keluar rumah physically, nah ini siapkan anak-anak kita untuk merubah menjadi go virtual. Ya, ini kalau jamaah sosial saya diajak ngomong begini ya ke ampel. Nah, serahkan kepada anak-anak kita. Ya, anak kita SMA, saya kira sudah pinter ya. Anak kita SMA sudah minta aja. Nah, tolong bapak, ibu, apa? Bisnis ini tolong go virtual, Nah, apakah lewat berbagai marketplace yang ada, apakah nanti jamaah punya sendiri yang antar masjid itu, apapun dimanapun, pokoknya siapkan komoditas bisnis Anda. Mulai sembako, makanan jadi, ataupun yang frozen food, atau yang jamu-jamu tadi, atau yang kerudung, pokoknya semua dikemas go virtual. Insya Allah panennya akan kira-kira pasca krisis 3-4 bulan ke depan. Monggo kita siapkan atau kita tertinggal lagi dan menjadi penonton di pinggir jalan lagi, lalu ekonomi umat juga akan begini saja. Itu pilihan hidup. Allah mengingatkan tidak merubah nasib suatu kaum sebelum kita merubah sikap bisnis, mindset, action kita di era kompetisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya. Baik teman-teman sekalian, itu tadi rangkaian kajian bersama Ustaz Misbahul Huda. Dari rangkaian kajian yang telah kita laksanakan kali ini, semoga kajian-kajian kita akan memberikan kemanfaatan bagi teman-teman sekalian. Nah, rangkaian-rangkaian bersama Ustaz Misbahul Huda ini dari seri pertama hingga seri kedua ini akan sangat menarik sekali dan dapat kita dapatkan pengetahuan-pengetahuan yang insya Allah yang akan bermanfaat untuk kita ke depannya. Dari seri pertama tentang learn at home, bagaimana belajar di rumah, bagaimana menjadi seorang ayah yang menjadi tonggak ukur kesuksesan dalam keluarga, tonggak ukur bagaimana pendidikan seorang anak itu, dan tanggung jawab utama dari pendidikan itu adalah di pundaknya seorang ayah, bukan seorang ibu. Nah, dan besar dan tidaknya anak kita nanti itu adalah pencapaian dari seorang ayah dalam mendidik keluarganya.
Nah, kemudian dalam seri selanjutnya yaitu work at home, bagaimana bekerja di rumah itu. Di masa pandemi kali ini, kita ini dipaksa untuk memindahkan yang pekerjaan di kantor, yang rutinitas biasanya sekarang ini kita pindah di rumah. Nah, ini mungkin menjadi kesempatan untuk kita belajar tentang dunia digital itu, bagaimana bekerja di masa sekarang ini, di masa pandemi ini. Seperti yang disampaikan Ustaz Misbahul tadi, bahwa ini merupakan peluang. Oleh karena itu, jangan memikirkan pekerjaan setelah pandemi atau memikirkan planning setelah pandemi ini berakhir, karena kita nggak pernah tahu bagaimana dan kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi mari kita pikirkan, mari kita cari, mari kita semangat untuk bekerja di rumah, tentang peluang-peluang dari masa pandemi ini. Baik teman-teman sekalian, itulah rangkaian kajian kita bersama Ustaz Misbahul Huda. Dan teman-teman sekalian tetap semangat dan jaga kesehatan, dan tetap semangat mengikuti kajian-kajian bersama kami. Oke, kita akhiri kajian kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.